Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan alam semesta. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua senantiasa dibahagiakan oleh Allah dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang baik, di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan kita pasti bertemu dengan yang namanya masalah atau kesusahan atau kesempitan. Karena memang Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas akan bertemu dengan maut, kematian, dan Allah pasti menguji hamba-hambanya dari sisi kebaikan maupun dari sisi keburukan, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya orang-orang yang terkena musibah, kena masalah, kena kesempitan, kesusahan, kemiskinan, mereka sering mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi saudaraku yang baik, setiap musibah, setiap masalah, jangan pernah kita melihat masalah itu besar, karena kita punya Allah yang maha besar dan Allah yang maha menolong, Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Mintalah terus kepada Allah, minta pertolongan, minta perlindungan, minta kebaikan, rahmat, dan segala macam kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Karena Rasulullah menyampaikan, mayuridillahu bi khairan yusib minhu, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka akan diujilah hamba itu. Dan ujian-ujian Allah yang datang kepada kita ini adalah tanda Allah sayang kepada kita. Seperti halnya Rasulullah menyampaikan, innallaha idza ahabba abdan ibtalah, sesungguhnya Allah kalau sayang kepada hambanya diujilah terlebih dahulu. Maka kita harus siap-siap diuji oleh Allah. Kalau kita masih beriman, ujian itu menjadi rahmat bagi kita. Kalau kita rada-rada kurang imannya, itu menjadi peringatan atau teguran Allah kepada kita. Tapi kalau kita betul-betul tidak ingat kepada Allah dan kita melupakan kebaikan Allah sampai kita kufur, kita ingkar dengan nikmat Allah, maka boleh jadi ujian itu adalah bagian daripada azab Allah di dunia. Makanya saudara-saudaraku yang baik, don't worry, be happy. Jangan khawatir dan selalu bahagia. Jadikan hati ini, jadikan jasad ini senantiasa berbaik sangka dengan ketentuan-ketentuan Allah dan menjalani hidup Allah ini, menjalankan kehidupan ini yang sudah diatur oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji seseorang hamba itu kecuali dengan kesanggupannya. Setiap ujian, setiap masalah pasti kita sanggup menghadapinya. Dan Allah juga menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan kita ini dalam keadaan susah. Kita dilahirkan oleh ibu kita, menyusahkan ibu kita, menyusahkan ayah kita. Nanti pada saat kita besar, saat dirawat dan diberikan pendidikan oleh orang tua kita, bagaimana hidup kita bisa tidak susah? Minta sama Allah, mohon kepada Allah, yuk perbaiki ibadah kita. Karena pada saat masalah itu bisa ada solusinya, teruslah menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti halnya Allah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bersungguh-sungguh, kita mampu bertakwa di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yuk berbaik sangka kepada Allah, kepada hidup dan kehidupan kita. Allah pun menyampaikan dalam hadis qudsi, anna inda dhanni abdi, aku sesuai dengan persangkaan hamba. Jadi ketentuan Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Yuk berbaik sangka, husnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk-makhluknya, berbaik sangka tentang hidup dan kehidupan kita. Maka Allah akan menyesuaikan ketentuannya sesuai dengan persangkaan kita. Berbaik sangkalah, nikmati hidup ini dengan terus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada hamba-hamba Allah yang lain yang sudah memberikan wasilah kepada kita untuk kita berupaya dekat dengan Allah,
dan perbaiki urusan muamalah kita, hubungan kita kepada manusia, sesama manusia, itu akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Untuk itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahimah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah, Allah akan terus memberikan rahmat kepada kita. Ingat, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah, kalau kita baik, maka rahmat Allah akan bersama kita. Semoga Allah turunkan kebahagiaan dan jangan keluar dari setiap kesulitan dalam kita menjalani hidup ini. Sekali lagi, don't worry, be happy. Berbahagialah. Insya Allah kita mendapatkan bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.